Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo history lover semua, kembali lagi bersama saya di kelas sejarah bersama Sami. Di video kali ini, Sami bakalan ngebahas tentang pahlawan yang berhasil ngalahin penjajah. Kalah penjajah sama pahlawan-pahlawan ini. Banyak pahlawan yang melawan penjajah, tapi tidak semua bisa mengalahkan penjajah karena senjata penjajah canggih-canggih. Waktu di sini masih pakai pedang, tombak, panah. Penjajah kemari sudah pakai senapan, ditembak. Nah, tapi ada yang berhasil ngalahin. Siapa aja? Disimak videonya. Number 3. Nomor 3 adalah Sultan Nuku. Beliau adalah salah seorang sultan dari Kesultanan Tidore. Pada awalnya, Kesultanan Tidore ini ingin dikekang oleh VOC. VOC pun mengangkat sultan boneka, yaitu Sultan Patra Alam. Sultan Nuku menolak mengakuinya. Sultan Nuku pun melakukan pemberontakan. Setelah lama melakukan pemberontakan, Sultan Nuku pun berhasil menaklukkan Tidore pada tahun 1797. Tapi tidak sampai di situ history lover. Sultan Nuku kembali lagi menyerang Ternate dan mengusir VOC di Maluku Utara. Karena beliau tidak pernah kalah, maka beliau dijuluki Lord of Fortuna. Beliau wafat di tanggal 14 November 1805. Number 2. Nomor 2, Fatahillah. Fatahillah adalah seorang pemuda yang berasal dari Aceh. Pada waktu itu ia pergi ke Mekah untuk berhaji dan mendalami ilmu agama. Nah, pas Fatahillah mau pulang ke Aceh, ternyata Aceh sudah dikuasai oleh Portugis. Akhirnya Fatahillah meneruskan perjalanan ke Demak. Fatahillah mengabdi kepada Sultan Demak. Dan di tanggal 22 Juni 1527, Fatahillah berhasil menaklukkan Sunda Kelapa yang waktu itu dikuasai oleh Portugis dan mengganti namanya menjadi Jayakarta. Jadi karena itu history lover, kenapa setiap tanggal 22 Juni diperingati sebagai hari lahir kota Jakarta. Number 1. Nomor 1, Sultan Babullah. Kalau sebelumnya Sultan Nuku adalah sultan dari Kesultanan Tidore, nah kalau yang ini tetangganya nih, yang ini dari Kesultanan Ternate. Cerita Sultan Babullah juga sudah pernah Sami bahas di video yang ini nih. Kalau sempat ditonton juga ya, soalnya di situ penjelasannya lebih rinci. Di sini Sami jelaskan secara singkat aja. Jadi waktu itu Kesultanan Ternate ini ingin dikuasai oleh Portugis. Karena Ternate nggak mau dikuasai oleh Portugis, akhirnya mulailah perundingan-perundingan. Waktu itu sultannya masih Sultan Khairun. Sultan Khairun berunding dengan Gubernur Demiskuita. Tapi waktu berunding history lover, Sultan Khairun malah ditikam. Waduh, nggak gentle ini Portugis. Main curang dia. Akhirnya rakyat Ternate marah. Sultan Babullah pun naik menggantikan Sultan Khairun. Sultan Babullah pun menyerang Portugis. Pertama-tama Sultan Babullah menyerang benteng Portugis di Ambon dan meluluh lantahkannya. Lalu Sultan Babullah menyerang benteng Portugis di Ternate. Benteng yang kali ini kuat, tapi sedikit demi sedikit dapat ditembus. Dan akhirnya pada tahun 1575 Portugis pun menyerah dan angkat kaki dari Ternate. Nah, pahlawan kita hebat-hebat kan? Berani melawan penjajah, gak takut sama sekali. Walaupun nyawa jadi taruhannya. Maka itu, jangan sia-siakan perjuangan pahlawan yang gagah, rela berdarah melawan penjajah demi merebut kemerdekaan yang sedang dijarah.
jamak disebut dalam sejarah. Tapi kini kita hanya melakukan hal-hal anfaedah. Lebih baik kita belajar dan beribadah agar masa depan indah dan cerah. Hahaha. Si Rehan orangnya bersih. Sekian dan terima kasih. Ingat, pantun ini saya bikin sendiri, bukan asal comot dari Google. Jangan lupa di like, komen, subscribe juga share ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam History Lover.